Implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang berdiferensiasi pada mata pelajaran kimia. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. PSE pada hakikatnya pembelajaran tentang kecakapan hidup, yaitu kemampuan dalam menghadapi masalah dan mengatasinya, kemampuan menyesuaikan diri, dan berempati pada lingkungan dan orang lain, serta bertanggung jawab pada setiap keputusan yang dilakukannya. Kecakapan hidup itulah yang berperan besar dalam kesuksesan murid di masa yang akan datang. Ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi? Pembelajaran yang berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan yang tersebut terkait dengan menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Tujuan pembelajaran yang jelas, penilaian berkelanjutan, merespon kebutuhan belajar murid, dan manajemen kelas yang efektif. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten yang dapat dilakukan berdasarkan kesiapan belajar murid, berdasarkan minat, dan berdasarkan profil murid. Yang kedua ada diferensiasi proses, mengacu pada bagaimana murid akan mendapatkan materi di dalam kelas dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan murid, proses seperti apa yang dilakukan, murid berkelompok atau individu, kemudian bantuan apa yang diberikan oleh guru. Yang ketiga adalah diferensiasi produk disesuaikan dengan minat murid. Implementasi PSE dalam pembelajaran kimia dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu perencanaan berupa pembuatan RPP, implementasi, aplikasi dalam pembelajaran, dan refleksi. Langkah pertama yaitu perencanaan. Untuk RPP pembelajaran sosial dan emosional yang berdiferensiasi yang saya buat, pada bagian tujuan harus dirumuskan dengan jelas, mengandung unsur ABCD, di mana A adalah audience yang merupakan peserta didik yang kita hadapi, B adalah behavior atau kemampuan yang ingin dicapai oleh peserta didik, dalam hal ini adalah menentukan nilai konstanta kesetimbangan dan seterusnya. C adalah condition atau keadaan pembelajaran, biasanya melalui model tertentu. Dalam RPP ini adalah melalui model discovery learning. Dan D adalah degree atau tingkat capaian yang ingin dicapai oleh peserta didik. Dalam hal ini adalah dengan baik. Nah, semua unsur itu harus tercantum dalam tujuan pembelajaran. Selain itu, juga harus dicantumkan sikap sosial dan emosional. Yaitu ada 2, yaitu kompetensi interaksi sosial dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya pada bagian kegiatan pembelajaran, pada pendahuluan saya melakukan diferensiasi proses, yaitu saya memetakan murid berdasarkan kesiapan belajar mereka. Jadi saya mengelompokkan murid yang memiliki kesiapan pembelajaran yang bagus dengan heterogen, dan dikelompokkan dengan murid yang memiliki kesiapan belajar yang kurang, sehingga terjadi peer teaching di antara mereka pada saat diskusi. Kedua, saya melakukan atau memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mencapai sikap sosial emosional yang akan diukur. Pada bagian inti, saya melakukan scaffolding atau memberikan bantuan kepada peserta didik, baik individu maupun kelompok, sehingga mereka bisa melakukan diskusi secara mandiri. Kemudian saya melakukan observasi selama diskusi berlangsung dalam kelas. Pada kegiatan penutup, peserta didik melakukan refleksi dan guru memberikan feedback terhadap hasil diskusi yang mereka lakukan. Pada bagian penilaian, saya mencantumkan sikap sosial dan emosional, yaitu kerjasama, toleransi, dan bertanggung jawab. Dan saya juga mencantumkan lembar observasi yang ingin diobserv. Demikian perencanaan yang saya buat. Langkah kedua, implementasi dalam kelas. Di dalam kelas saya melakukan diferensiasi proses, yaitu berupa memetakan kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, kemudian membentuk kelompok secara heterogen berdasarkan kesiapan tersebut,
dan memberikan scaffolding atau bantuan kepada murid atau kelompok murid selama diskusi berlangsung, sehingga murid dapat mandiri dalam berdiskusi secara kelompok. Berikut suasana pembelajaran saat saya melakukan diferensiasi proses. Saya melakukan diferensiasi proses yaitu berupa pengelompokan siswa secara heterogen. Jadi setelah memetakan kemampuan kesiapan belajar siswa, saya memetakan siswa yang memiliki kesiapan belajar yang baik, saya kelompokkan dengan siswa yang memiliki kesiapan belajar yang masih kurang dalam satu kelompok. Sehingga dalam kelompok tersebut terjadi peer teaching di antara mereka. Selain terjadi interaksi sosial berupa diskusi, membahas soal, juga terjadi proses tanggung jawab, di mana satu siswa yang memiliki kesiapan belajar yang bagus bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada temannya yang masih memiliki pemahaman yang kurang. Ya, mau gas juga sih cuma pegang bukan 2 bit. Tidak, ini berfungsi ketika dibandingkan. Nah, ini merupakan pemberian bantuan atau scaffolding. Saya memberikan bantuan kepada kelompok murid yang memiliki pertanyaan kepada guru. Kemudian saya memberikan gambaran dan penjelasan secukupnya ya, sehingga kelompok tersebut bisa melanjutkan diskusi mandirinya. Ini berapa? Kan 4 mau gas A dan 5 mau gas B. Berarti gasnya 5 sih. Koefisien itu berfungsi kalau dia dibandingkan. Nah. Langkah ketiga adalah refleksi. Refleksi yang bisa saya ambil dari kegiatan penerapan PSE dalam pembelajaran adalah yang pertama, saya sangat senang dapat merencanakan dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran di kelas saya. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang saya dapatkan dari aktivitas implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang berdiferensiasi dalam kelas adalah bahwa sebagai seorang guru saya harus dapat mengetahui kebutuhan belajar siswa sehingga pembelajaran bisa lebih bermakna bagi siswa dan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, tentu saja dalam pelaksanaan implementasi PSE yang berdiferensiasi dalam mata pelajaran saya ini banyak kekurangan. Oleh karena itu, ke depan saya akan mencoba memperbaiki kekurangan yang dirasa masih banyak ya dalam implementasi pembelajaran PSE. Mungkin bisa dari diferensiasi dalam bentuk konten atau produk yang akan saya coba ke depannya. Mudah-mudahan saya dapat terus mengembangkan kompetensi terkait dengan implementasi pembelajaran sosial dan emosional yang berdiferensiasi dalam mata pelajaran yang saya ampu. Terima kasih. Demikian video sharing kali ini.
Melainkan mengatakan hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa kerjakan banyak hal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.